Kisah Nabi Yunus AS. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di daerah Ninawa, di selatan Iraq. Yunus bukan seorang penduduk asli Ninawa kerana ia lahir di Palestina. Ia merupakan seorang pendatang di tengah-tengah penduduk Ninawa. Kaum Ninawa adalah kaum yang kaya raya. Akan tetapi, mereka sangat bakhil, menuhankan benda, menyembah berhala, dan menganggap tempat tertentu sebagai tempat keramat. Yunus membawa ajaran tauhid dan iman. Ia mengajak kaum Ninawa agar menyembah kepada Allah. Ajaran Nabi Yunus merupakan hal yang baru bagi para penduduk Ninawa. Mereka tidak dapat menerimanya. Apalagi pembawa ajaran agama itu adalah seorang asing yang bukan dari golongan mereka. Selama 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 orang pengikut saja, yakni Rubil dan Tanuh. Hal ini membuatnya sangat sedih. Ia merasa telah berusaha dengan maksimal untuk mengajak kaum Ninawa kepada Allah. Akan tetapi, ajaran yang disampaikannya tidak sedikit pun menggugah hati mereka. Keadaan ini membuat Yunus putus asa, berfikir bahawa tidak ada lagi harapan bagi kaum Ninawa untuk bisa beriman kepada Allah. Pada suatu hari, Yunus telah bersiap-siap membawa perbekalan untuk meninggalkan kaum Niwana. Sebelum meninggalkan mereka, Nabi Yunus memperingatkan akan datang azab jika mereka tidak segera bertobat. Yunus memang sudah pergi, akan tetapi, kita harus bertobat kepada Allah. Mari kita bersama-sama bertobat dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan ada lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan merugikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan tidak menghukum kita, ajak salah seorang pemuka kaum Ninawa. Akhirnya, semua penduduk Ninawa bertobat kepada Allah. Mereka bersama-sama meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Tetesan air mata penyesalan tertumpah di Ninawa. Permohonan ampunan dari Allah keluar dari mulut mereka dengan tulus. Allah menyaksikan ketulusan penduduk Ninawa dalam bertobat. Allah pun menerima tobat mereka dan mengampuni semua kesalahan mereka. Lalu, awan gelap yang menaungi daerah Ninawa sedikit demi sedikit mulai menghilang bersamaan dengan sikap penduduk Ninawa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Kehidupan di Ninawa pun kembali normal, bahkan ia lebih baik dari sebelumnya. Allah telah mengangkat azab dari Ninawa kerana kesadaran penduduknya untuk beriman kepada Allah. Allah kemudian memberikan karunia-Nya kepada mereka hingga waktu yang cukup lama. Sementara itu, Nabi Yunus terus berjalan kaki, mengembara naik gunung, turun gunung, tanpa tujuan. Tanpa disadari, tiba di sebuah pantai, melihat sekelompok orang bergegas akan naik sebuah kapal, minta kepada pemilik kapal agar diizinkan ikut serta bersama penumpang lain. Setelah mendapat izin, ia segera naik kapal tersebut. Belum lama kapal berlayar di lautan, gelombang besar dan angin topan yang kencang datang. Seluruh penghuni kapal menjadi panik. Nahkoda kapal mengingatkan penumpangnya bahawa berdasarkan tradisi, jika terjadi badai dahsyat menerpa kapal, itu menandakan ada penumpang yang telah melakukan dosa besar. Nahkoda tersebut mengadakan pengundian untuk menemukan penumpang yang telah melakukan dosa besar. Dalam pengundian yang dilakukan selama 3 kali berturut-turut, nama Yunus yang terus keluar. Nabi Yunus yang memerhatikan sewaktu undian dibuat merasa bahawa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Juga sadar bahawa ia telah melakukan dosa dengan meninggalkan Ninawa sebelum memperoleh izin Allah. Dengan hati yang penuh kerelaan, Nabi Yunus menceburkan diri ke laut. Lalu, Allah mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelannya bulat-bulat. Seketika itu, kondisi laut menjadi tenang kembali. Kapal dapat melanjutkan perjalanannya. Selama berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa bersedih hati, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan tindakan salah yang telah dilakukannya. Setelah beberapa hari dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan ke pantai dalam keadaan kurus, lemah, dan sakit. Akan tetapi, dengan rahmat Allah, di tempat ia terdampar, tumbuhlah sebuah pohon labu yang dapat menaungi Yunus dengan daun-daunnya. Nabi Yunus pun dapat menikmati buahnya. Setelah Nabi Yunus sembuh, Allah memerintahkan agar kembali berdakwah ke Ninawa.
Alangkah terkejutnya Nabi Yunus ketika masuk Ninawa, menemui orang-orang yang dulu menentang ajarannya, kini sudah menjadi orang-orang saleh dan beribadah kepada Allah. Nabi Yunus sangat bersyukur kepada Allah, bersama kaum Ninawa bersatu membangun dan membenahi negeri tersebut ke arah yang lebih baik.